Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya marilah kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam muqaddimah tadi kita sampaikan, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja dan puji adalah milik Allah yang telah menjadikan atau yang telah menurunkan sakinah pada hati setiap orang yang beriman agar imannya makin bertambah dan terus bertambah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu rasa manisnya iman itu adalah adanya sakinah di dalam hati, ketenangan jiwa, ketentraman hati, tidak gelisah, tidak mudah galau, tidak kecewa dan seterusnya. Maka ya, dari tiga hal yang bila kita bisa mendapatkannya akan merasakan manisnya iman itu, salah satunya dengan kasakinah atau rasa tenang, tentramnya hati itu adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah? Mencintai karena Allah adalah ketika dia mencintai siapapun yang dia cintai, yaitu adalah hanya sebatas menginginkan mendapatkan keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho, Allah senang, Allah menerimanya. Maka orang yang seperti ini ketika mencintai, maka dia tidak ingin berbalas. Tapi di zaman sekarang ini banyak orang ketika mencintai siapa yang dicintainya, dia ingin mendapatkan balasan dari cinta orang yang dicintainya. Itu namanya orang yang ingin berbalas cinta. Itu kalau bahasa kita tidak ikhlas. Ada orang yang mencintai seseorang tapi menginginkan hanya untuk kesenangan dirinya, kesenangan nafsunya, bahkan tidak kepada orang yang dia katakan dia mencintainya. Contoh di sinetron ya, mungkin dalam realita ada. Ketika seorang laki-laki duduk di kafe dengan seorang wanita sambil memegang tangannya, wahai dindanya, kau adalah wanita yang paling kucintai di dunia. Tidak ada wanita yang pernah kucintai sebagaimana aku mencintai dirimu. Wah, gombal. Orang yang menyatakan cinta yang seperti ini jangan pernah mengharapkan cintanya. Kenapa? Bahaya. Dia mengatakan dia mencintai, dia sudah mendustai itu. Dia mencintai dirinya, bukan mencintai wanita yang dicintainya. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang menunjukkan tidak cintanya kepada wanita itu. Kenapa? Menyentuh wanita yang bukan halal baginya. Dia tidak mencintai wanita itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi untuk mendapatkan ridho dirinya, kesenangannya, kepuasan hawa nafsunya. Maka itu bukan cinta namanya, itu kejahatan di dalam cinta. Maka orang yang seperti ini, ternyata si wanita tadi tarik tangannya, dia menolak, kecewa nggak? Langsung berubah nggak dia? Berubah. Mohon maaf kak ya, mohon maaf bang ya, saya tidak bisa katanya menerima cinta apa. Apa yang terjadi? Langsung mungkin ada gelas-gelas dipecahnya. Lah katanya tadi cinta.
Lalu ketika sikap yang dia cintai tidak sesuai dengan hasrat syahwatnya, nafsunya, kok berubah? Itulah orang yang mencintai bukan karena Allah. Kalau orang mencintai lo nggak mau kecewa. Dan dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat ketika mencintai siapa yang dicintainya. Kenapa? Yang diharapkannya adalah ridhonya Allah. Maka saya pernah mengatakan di kaum remaja, jangan pernah mengharapkan cinta dari orang yang sangat mencintai. Jangan pernah mengharapkan cinta dari orang yang sangat mencintaimu. Tapi harapkanlah cinta dari orang yang sangat mencintai siapa yang telah menciptakanmu. Siapapun orang yang benar cintanya kepada Allah, ketika dia mencintai siapa saja, maka kasih sayang Allah akan turun kepadanya. Rahmat Allah akan berlaku kepadanya. Itulah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, maukah engkau kuajarkan sebuah doa yang bila kamu amalkan maka semua makhluk akan mencintai, semua orang akan mencintai? Bala, beliau tentu mengatakan iya. Apa doanya? Yang nama redaksinya ini macam-macam kita dapatkan dalam hadis. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Itu domirnya jamak. Boleh domirnya mufrad. Allahumma inni as'aluka hubbak. Boleh. Yang saya baca ini dalam bentuk jamak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini saya dapat ijazahnya dari almarhum Kakenda Kiai Haji Bustami Qadir. Agar setiap orang sayang, cinta, senang dengan kita. Apa arti doa itu? Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mohon kepada engkau cintamu. Dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Dan cinta dan amal-amal yang dapat mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kullu amalin yuqarribuna ilah. Tapi bukan cinta orang yang mencintai kita, tapi orang yang mencintai Allah. Contohnya siapa? Para waliullah, para ulama sholihin yang sangat mencintai Allah. Nah, cintanya mereka sangat kita harapkan. Jangankan cinta mereka, mereka memandang kita dengan sebuah nazrah, pandangan, melihat kita, itu curahan rahmat turun kepada kita. Ada seorang waliullah, orang alim, lalu memandang kita. Itu curahan rahmat turun kepada kita. Apalagi sayang dan mencintai kita. Masya Allah. Maka dari itu kita diingatkan, irham turham, irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi maka kamu akan disayangi. Sayangi penduduk bumi maka penduduk langit akan mencintaimu, akan menyayangimu. Maka salah satu yang kita bisa kehilangan rasa sakinah, ketenangan, ketentraman itu gara-gara kita salah di dalam melakukan kebaikan yang awalnya karena kasihan, ya, yang kasihannya hanya kepada si makhluk bukan karena Allah. Contoh, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman pernah memberikan sedekah kepada orang. Ketika melihat orang itu merasa kasihan, kasihannya orang itu mengumpulkan, pergi ke tong sampah lalu ada yang diambilnya botol. Kesiannya itulah yang mengais rezeki sedemikian rupa. Lalu kasihan, dipanggilnya sini katanya mau dikasih uang 10.000. Enggak, terima kasih, enggak, terima aja, saya mau ngasih. Dia ngasih niatnya apa? Karena kasihan. Ya namanya dipaksa terus diterimanya. Setelah terima sekalinya naik mobil kawan. Ternyata dia ada kepentingan cari botol tadi. Lalu apa nih? Mat sugih sekalinya lah ya. Nyesal nggak sih? Itu akibat apa? Dia memberi karena sekedar sebatas kasihan. Memberi siapapun yang kita beri kalau sebatas kasihan tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kenapa? Semua amal itu harus lillahi ta'ala. Bukan karena makhluk. Mencintai benar. Tapi memberi jangan karena kasihan. Ada lagi hal yang lain di TikTok itu sering muncul itu. Pas dikasih duitnya kelihatan buntung kakinya. Sekali sudah dikasih, makasihan kan kasih 50.000. Kalau bulan Ramadan sekalinya bangun tegak lagi lari orang itu. Mata lalunya menipu aku sekalinya. Nyesal dia bersedekah, hilang pahala.
Kenapa? Memberi karena kasihan. Tapi kalau dia memberi itu adalah cukup Allah yang melihatnya, karena Allah Ta'ala, nggak masalah. Ditipu kan? Nggak apa-apa. Aku kan berbuat karena Allah, bukan karena dia. Saya menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama karena Allah perintahkan. Saya memberi karena sesama kita saling sayang menyayangi, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dia menolong karena ketakwaan, bukan karena orang itu, karena Allah. Ditipu, dipermainkan, enggak masalah. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah ridhonya Allah, bukan ridho orang yang dia berikan kebaikan kepadanya. Inilah orang yang akan senantiasa merasakan sakinah, tentram dan bahagia. Kenapa? Karena mencintai siapapun yang dicintainya adalah karena Allah, bukan karena nafsunya. Setiap dia melakukan kebaikan, kasih sayang kepada siapa yang disayangnya, tidak dibalas, enggak masalah, karena dia enggak berhajat kepada makhluk. Karena yang dia inginkan adalah Allah cinta sama dia, bukan makhluk. Kenapa? Semua dunia ini mencintai dia, tapi kalau Allah membencinya bagaimana? Cintanya Allah kepadanya, sedunia membencinya, enggak masalah. Karena cinta Allah yang lebih kita utamakan. Tetapi kebanyakannya, siapapun yang Allah cintai, pasti makhluk lain akan mencintainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila salah, khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.